Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wazir Hafiz. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagian direktori dari Laravel itu sendiri. Oke, kemudian kalian buka dulu web dari Laravel. Laravel.com. Belum terhubung guys. Bentar. Ayo. Sembuhkan dulu. Oke, sudah terhubung. Kalian buka documentation, kemudian pilih directory structure. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita balik lagi ke project kita buka Laravelnya. Kemudian kalian buka servernya, PHP artisan serve. Bentar. Kita klik aja di sini, kemudian following. Nah, kemudian muncul ini. Selanjutnya kalian tutup aja, kemudian kita lihat direktorinya. Sini ada app, ada http. Ini dulu. Folder utamanya ada app, bootstrap, config, database, public, resource, roots, storage, test, vendor, dan beberapa yang di bawahnya ini. Oke, kita lihat di webnya di sini. Untuk root directory-nya tadi sudah ada app, bootstrap, config, database, public, resource, roots, storage, test, dan vendor. Kemudian di dalam directory app ini ada broadcasting, console, event exception, HTTP, job listener, mail, models, dan banyak lagi. Kemudian untuk bagian app ini ada 3 folder yang sangat penting di Laravel ini. Pertama itu directory app, kemudian controller, dan view. Controller itu ada di app juga, ada di bagian app controller. Kemudian view itu ada di resource. Nah, di bagian view ini. Oke. Untuk yang app itu adalah, kita lihat ke bawah, scroll ke bawah. Kita bisa baca di sini app directory constant core code of your application. Jadi menyimpan kode utama project kita. Nah, maka akan menyimpan kode project utama kita di situ. Di dalam app itu ada HTTP, ini yang berisi controller dan models dan providers. Untuk yang kedua, kita lihat lagi, yaitu bootstrap directory. Bootstrap directory contains app PHP. Dia akan berisi PHP ini. PHP, kita lihat. Nah, jadi tuh Bootstrap itu akan menarik seluruh aplikasi dalam framework dan sebagai memanggil roots dan console juga di sini. Oke, untuk bagian selanjutnya yaitu config atau konfigurasi. Banyak ya. Nah, config directory, as the name implies, contains all of your application configuration files. Jalankan contains all application configuration field. Jadi di sini kita bisa mengubah, misalnya app PHP ini, di sini kan ada URL, env, app,
URL HTTP localhost atau production ini pp-env. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan bagian env. Nah, di sini ada env lokal. Jadi ketika gimana ya jelasinnya? Jika kita mengubah production yang ada di configuration itu, kita bisa timpa lewat env. Jadi bisa langsung semuanya ya diubah dari env. Bagian konfigurasi PHP-nya. Nah, di bagian env juga itu ada bagian-bagian yang penting kayak ini. Ini untuk bahasa di aplikasi kita. Kemudian ada crypt rounds, ada log channel, dan bagian yang akan sering kita ubah adalah ini, database connection. Karena kita menggunakan database SQLite, maka yang kita pakai ada SQLite. Sedangkan jika kita ingin menggunakan MySQL, maka ini akan diaktifkan. Ini kita comment tag karena kita tidak menggunakan MySQL. Oke, untuk folder selanjutnya itu ada database. Jadi database itu adalah direktori yang mengandung database migration, model factories, and seeds. Dan juga berisi database yang kita gunakan di situ. Coba kita buka. Database ada factories, ada migration, ada seeder, dan di sini juga ada database SQLite. Ini database yang kita gunakan. Jadi kalau factories itu buat bikin data dummy, sedangkan untuk membuat otomatis data dummy itu kita akan menggunakan seeder. Nanti pakai data client gitu guys. Oke, untuk selanjutnya kita ke bagian publik. Di bagian publik ini ada apa ini? Ada index PHP, Fabricon. Coba kita lihat dulu di webnya apa itu data publik. Public directory contains index PHP file, which is the entry point all requests entering your application configuration auto loading. This directory also hosts of your assets such image, JavaScript, and CSS. Jadi di bagian folder publik ini yang akan bisa dilihat oleh user. Ya, yang akan bisa dilihat oleh user. Untuk menyimpan data atau file yang bisa dibuka secara publik seperti di sini gambar, JavaScript ataupun CSS. Oke, untuk bagian selanjutnya ada yang namanya resource. Nah, di bagian resource ini ada bagian penting yaitu view. Tapi sebelumnya kenapa ini ada CSS dan JS? Sedangkan di penjelasan ini di bagian mana tadi? Di bagian publik itu ada JavaScript dan CSS. Maksudnya gimana? Oke, jadi JavaScript dan CSS yang berada di resource directory itu adalah JavaScript yang tidak disajikan ke user. Jadi nggak bisa lihat tuh. Oke. Nah, di situ kita ada view juga. View itu apa? View itu adalah folder yang akan nantinya ditampilkan ke sini, ke webnya ini. Jadi ini tuh ditampilkan karena ini welcome.php. Iya. Oke, lanjut kita ke bagian roots. Nah, roots juga bagian yang penting, console PHP dan web-php. Kita lebih sering menggunakan web-php-nya. Jadi roots itu apa? Coba kita lihat di sini. Di sini dijelaskan roots directory contain all roots definition of your application. By default, two roots fields are included with Laravel, web-php, and console PHP. Web-php will contain roots with Laravel placed in the web middleware group which provides session state nggak tahu protection, cookie encryption, and in your application does not offer stateless RESTful API. Oke, secara intinya itu adalah folder yang melaksanakan rute penjaluran.
Jadi ketika melakukan fungsi pasti rute itu juga akan sebagian apa gimana ya, jadi rute saya itu dipakai dalam fungsinya gitu. Oke. Dan sering digunakan jadi sebagai request gitu ya. Iya sama, rute penjaluran. Kemudian ada bagian mana, storage. Storage itu hampir mirip dengan publik, yaitu tempat menyimpan atau data-data yang bisa ditampilkan seperti gambar gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke folder test. Folder test itu yang berkaitan dengan testing ya, yang berkaitan dengan hubungannya dengan testing. Di sini jelaskan the test directory contains your automated test, example pass, app unit. The test and video tests are provided out of the box. Each test class shall be sufficed. With the word test, you may run your test using the vendor bin pass or vendor bin app unit elements. Or if you would like a more detailed and beautiful representation of your test result, you may run your test using the web application test. Oke, pokoknya itulah. Oke, untuk bagian vendor, folder terakhir. Folder terakhir itu dia berisi banyak folder ya. Jadi apa tuh folder vendor? Vendor directory contains your composer dependencies. Jadi di vendor ini itu berisi folder-folder ya, tempat menyimpan package yang diinstal dari Composer. Jadi secara bisa kita bilang itu di vendor itu package yang membentuk Laravel ini gitu guys. Ini kita lihat banyak. Oke. Dan Composer JSON ini yaitu yang berfungsi sebagai pemanggil atau pengelola package yang ada di vendor tadi. Jadi di bagian vendor ini kemungkinan gak bakal kita ubah karena itu udah ya pembentuk Laravel itu. Jika diubah maka akan ada sedikit error mungkin ya, ada error mungkin. Nah, jadi folder-folder yang bakalan sering kita ubah itu kemungkinan yang sering kita ubah bakalan itu roots, kemudian di resource bagian view dari resource-nya, kemudian database dan app. Folder app ini kemungkinan sering kita ubah. Sekarang coba kita buat rute baru. Oke, kita pergi ke bagian rute web PHP. Di sini rute get ini apa ya, ini home, kemudian mengarah ke folder welcome. Folder welcome tuh ada di sini view. Nah, di view ini tuh foldernya si web. Nah, ini sekarang kita mau buat baru. Gimana caranya? Kita buat dulu ini sama fungsinya, kita copy, kita pastikan di sini kita kasih about, kemudian menuju ke folder folder welcome juga about. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus membuat foldernya di sini, filenya. Kita buat di sini new file. Tadi kan mengarah ke folder about, jadi kita harus membuat namanya yang sama, about.blade.php. Kenapa ada blade? Kita kan bingung ya, ini kok ada dua extension blade dan php, maksudnya apa? Jadi blade itu adalah templating engine bawaan Laravel, jadi memang dari sananya.
coba kita coba ya. Coba ini aja. Oke. Halaman about. Oke, sudah jadi. Sudah di roots juga di sini di bagian rootsnya. Nih. Coba kita ke webnya. Ini kan dia mengarah ke home ya. Bagaimana jika kita arahkan ke about? Enter. Maka dia akan ke halaman about. Ya guys. Untuk welcome blade-nya kita hapus coba ini isiannya. Apa yang terjadi kepada web ya udah tampilan di home-nya ya. Tampilan home-nya kalau kita hapus seperti ini. Kita kasih halaman home. Halaman home kita save. Kita lihat. Ini kan halaman about. Coba kita ganti ke halaman home. Halaman home itu tidak usah pakai garis miring. Nah, halaman home. Ya, betul. Oke, kemudian kita mau memberikan link biar kita nanti ketika di halaman about kita bisa ke home, halaman home bisa ke halaman about. Oke, kita kasih yang namanya anchor. Href, anchor, href. Jadi tinggal kita kasih garis miring, garis miring. Halaman home itu kayak gini. Kemudian halaman about ya tinggal di about. Kita tulis teksnya ya, ini untuk ke home, ini ke about. Kita tes dulu, ini kita copy. Nah, kita pastikan di bawah sini. Kita save dulu, Ctrl S. Kita lihat di bagian halaman home kan muncul link, sebuah link, kemudian halaman home dia tetap di home. Kalau halaman about dia akan pindah ke halaman about. Ya kan, halaman about kan tulisannya sama ya, dibedain dah. Ini H1 ya biar banyak. H1. Untuk halaman about kita kasih H1 biar beda gitu ya, bisa bedain halaman aboutnya. Kita kasih paragraf lah ya, kasih paragraf. Nah, kasih BR nggak? Ngaruh gak sih? Coba aja dulu, kalian save dan kalian lihat. Oke, halaman about udah kita kasih tadi H1 ya, dia jadi besar. Kita mau ke halaman about, tetap ke sini, halaman home, ya kan, pindah ke halaman home. Dan tadi kita kasih BR itu buat dia membuat baris baru. Ya guys. Nah, sekarang kita mau memberikan yang namanya kita memberikan namanya JavaScript or CSS. Kita akan memberikan apa ya namanya? Kita akan membuat namanya link. Jelasin ya. Coba ya, kita coba aja dulu. Refnya ke bagian kasih warna kan sini. Ini bagian about, coba lah, apa tulisannya sih? Aduh, bentar guys, lupa guys. Oke, kita lanjutkan. Kita akan memberikan
CSS. Nah, kita akan membuat folder CSS style CSS. Tapi di mana kita meletakkan foldernya? Nah, meletakkan foldernya itu kita ke public, kemudian kalian buat aja folder di sini. Folder dulu CSS. Oke, kalian enter saja. Nah, di dalam CSS ini kalian buat folder yang namanya style.css. Nah, kalian enter. Nah, di sini kalian misalnya mau buat background. Gimana ya? Lupa. Lupa lagi sintaksnya. Sebentar guys, saya lupa sintaksnya. Oh alah, iya lupa Pak, ya Allah. Udah lama. Sini. Background color. Background color like blue. Green dah, green. Coba kalian lihat di bagian about, karena dia sudah kita kaitkan. Nah, sudah muncul kan warnanya. Jelek banget tapi. Oke, like blue. Jadi sudah terhubung. Coba kita ke home. Karena home belum kita kasih kaitkan dengan link CSS, maka dia belum terhubung. Maka kita copy saja, kita berikan di bagian head, kita lihat, kita refresh, maka dia akan berubah bagian background body-nya, background color body-nya. Bagaimana jika menggunakan script untuk JS? Tinggal kita buat sini script. src, filenya di mana? Kayak tadi JSS JS folder, lupa saya, .js ini. Nah, kemudian tinggal kalian buat foldernya juga di bagian resource. Bener gak? Bukan di resource, bagian publik guys. Kalian buat folder JS, kemudian di dalam folder JS kita tulis sama persis dengan yang bagian ini, JS script.js. Tutup dulu. Bagian publik JS folder script.js. Oke, maka dia sudah terhubung dengan bagian JS-nya. Kita coba pakai alert guys. Kalau misalkan Sintaksnya lupa saya. Gitu. Kita coba dulu ya di welcome blade. Kemudian bagian JS script JS, bukan yang ini. Ini. Kita kasih alert. Buka. Ini kita kasih contohnya welcome to homepage. Kita coba ya guys. Homepage. Oke, sudah muncul alertnya guys. Oke, sudah terhubung dengan JS ya, sudah terhubung dengan JS. Coba kita ke about, belum terhubung.
kita copy scriptnya, kemudian kalian pindahkan ke bagian ini di bawah, persis di bawah closing tag body, dan kalian refresh. Nah, akan muncul alert. Oke, bagaimana jika dengan apa lagi nih? Oke, bagaimana kalau kita ingin memasukkan gambar ya? Kita tulis dulu image, src nya kita kasih folder image menuju ke png biasanya begitu kan. Masukin gambarnya gimana nih? Kita buat itunya dulu, kita cari gambarnya dulu. Kayaknya saya udah punya gambar deh. Ntar kita buka dulu gambar. Nah, coba kita mau pakai nih Nokia. Oke, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian folder paragraf 11. Tadi itu ada di publik, kemudian di sini kita buat foldernya dulu. Berarti kita buat foldernya dulu di bagian publik. Kalian buat folder image, kemudian di bagian image kalian buat file yang bernama apa ya, apa satu gimana ya, image ini di sini gimana, langsung dia ke gambarnya. WPU PNG tadi apa nama gambarnya? WebTech, Nokia WebP. Coba dulu ya. .webp. Kemudian kita kemudian kalian coba kalian lihat dulu ya di bagian layout about blade. Ini ya about ya. Sudah di about. Sudah muncul alert, tapi gambarnya belum muncul karena belum kita masukin. Kemudian kita copy ya. Kita masukkan ke public, kemudian ke image. Nah, di sini kalian letakkan. Kemudian coba kalian balik lagi ke sini, kalian refresh. Akan muncul gambar. Gitu guys. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.